Assalamualaikum. Selamat datang di Bisikan Senyap. Jangan pernah sembarangan membeli hewan kurban, apalagi dari orang yang muncul entah dari mana dan menghilang tanpa jejak. Malam itu, udara desa Pasir Jati terasa lebih dingin dari biasanya. Panitia kurban tengah panik. 3 ekor kambing yang dipesan dari peternak langganan tak kunjung datang. Padahal esok hari adalah Idul Adha. Ketika suara takbir mulai bergema dari surau, seseorang berpakaian hitam legam dari kepala hingga kaki datang mendorong gerobak kayu tua berisi 1 ekor kambing besar berwarna abu-abu pekat. Kambing itu menatap, bukan seperti hewan biasa. Ia seperti sedang mengukur siapa yang paling lemah di antara mereka. Assalamualaikum. Suara pria itu dalam dan berat, seperti bergema dari lorong yang jauh. Para panitia yang masih berkumpul di pelataran masjid langsung menoleh. Gerobaknya reyot, roda kayu sebelah kanan bahkan miring, namun ia mendorongnya tanpa kesulitan, seolah tak berbobot. Kambing buat kurban, murah, 100.000 saja. Semua terdiam. Haji Suhanda, ketua panitia, memandang heran. 100.000? Serius, Pak? Pria itu mengangguk. Matanya tak terlihat jelas, tertutup topi caping hitam dan bayangan malam. Hanya terlihat kilau putih matanya sesekali memantul cahaya lampu surau. Kambingnya sehat? Tanya Ustadz Amir. Pria itu tersenyum samar. Sangat sehat dan sudah menunggu disembelih sejak lama. Kalimat itu membuat bulu kuduk panitia berdiri. Tapi karena mereka terdesak dan takut tidak ada kurban tahun ini, Haji Suhanda mengambil keputusan cepat. Kita beli, Allah kasih rezeki ini. Uang diserahkan, dan anehnya, saat hendak memberikan uang kembalian, pria itu sudah tidak ada. Jalan di sekitar surau kosong. Tidak ada jejak kaki, tidak ada roda gerobak, bahkan tidak ada suara. Hanya suara kambing itu, mengembik pelan seperti tertawa. Kambing itu diikat di kandang sementara dekat lapangan belakang masjid. Malamnya, warga mulai berdatangan untuk takbir bersama. Tapi, beberapa orang merasa tidak nyaman saat lewat dekat kandang. Salah satu remaja masjid, Dimas, melihat mata kambing itu menyala merah saat disorot senter. Anehnya, dia nggak ngedip. Kayak tahu kita ngomongin dia. Malam itu, suara takbir terdengar kurang semangat. Entah kenapa, hawa sejuk berubah menjadi sesak. Ustadz Amir bahkan mengeluh pusing saat hendak memimpin tahlil. Beberapa warga mendadak mual. Tapi yang paling mengejutkan adalah saat menjelang tengah malam. Dimas, yang terakhir keluar dari masjid, memutuskan mengecek kandang. Tapi, kandangnya kosong. Tali pengikat putus seperti digigit dari dalam. Namun, tak ada bekas kaki kambing kabur. Yang lebih mengejutkan, di pohon beringin dekat lapangan, tergantung tubuh salah satu warga tua, Pak Raswan, tukang kebersihan masjid. Lehernya terjerat tali tambang kandang, matanya melotot ke arah surau, dan di bawah pohon ada jejak tapak kaki kambing bercampur darah. Malam semakin larut. Takbir terus bergema dari pengeras suara masjid. Namun, suasana di desa Pasir Jati terasa berbeda. Beberapa warga mengeluh mendengar suara aneh yang menyelip di antara gema takbir, bukan bisikan, tapi suara tawa lirih. Seperti anak kecil yang bersembunyi dan menertawakan sesuatu atau seseorang. Awalnya dianggap halusinasi, tapi makin banyak warga mengaku mendengarnya. Suara itu tak berasal dari masjid, bukan dari rumah tetangga, dan tak ada satupun anak kecil yang terlihat keluar malam itu. Mereka semua dilarang keluar rumah setelah kejadian tragis malam sebelumnya, saat Pak Raswan ditemukan tewas tergantung. Salah satu remaja masjid, Rio, nekat memeriksa sumber suara. Ia berjalan pelan di sekitar pekarangan masjid sambil merekam dengan ponsel. Rekamannya gelap, tapi saat memutar ulang, di sela gema takbir, terdengar jelas suara tawa cekikikan. Tiba-tiba, lampu halaman masjid padam. Gelap gulita. Takbir
mendadak berhenti. Suara dari speaker terputus, digantikan suara mikrofon berdesis keras. Lalu, terdengar lantunan takbir dengan suara anak-anak, sangat pelan dan menyeramkan. Disusul tawa yang membahana dari segala arah. Orang-orang yang berada di dalam masjid berhamburan keluar. Salah satu ibu-ibu berteriak melihat sesuatu menari-nari di bawah tiang bendera halaman masjid. Sosok anak kecil, rambutnya acak-acakan, mengenakan baju koko putih yang lusuh penuh tanah. Ia menari dengan gerakan aneh, memutar badan sambil tertawa dan menunduk. Tapi saat salah satu warga, Pak Anwar, berusaha mendekat, anak itu mendongak. Wajahnya bukan wajah anak kecil, matanya hitam semua, tanpa bola mata. Mulutnya robek sampai ke telinga, dengan gigi-gigi panjang mencuat keluar. Ia menunjuk Pak Anwar sambil berkata dengan suara serak, "Kambing, belum cukup." Tiba-tiba, tubuh anak itu menghilang dalam bayangan pohon. Rio mendadak kejang. Ia jatuh dan menggigit lidah sendiri. Mulutnya mengeluarkan busa bercampur darah. Saat dibawa ke rumah Haji Suhanda, ia berteriak-teriak dalam kondisi setengah sadar. Dia lapar. Dia lapar. Malam ini, kamu disembelih. Desa panik. Anak-anak dilarang keluar. Suara takbir tak lagi dilanjutkan malam itu. Tapi suara tawa masih terdengar, bahkan lebih dekat, seolah tepat di balik jendela rumah siapapun yang berani menyalakan lampu. Pagi hari, Idul Adha tiba. Warga Pasir Jati tetap melanjutkan ibadah sholat Id meski dengan was-was. Masjid terlihat penuh, namun wajah-wajah jamaah dipenuhi rasa takut. Semua mata tertuju pada Ustadz Amir, sang imam masjid. Ia berdiri diam di depan mihrab. Wajahnya pucat, matanya sembab. Sejak semalam, ia mengaku mimpi buruk. Diseret ke sebuah kandang gelap dan dipaksa menyembelih manusia yang menangis minta tolong. Saat takbir pertama sholat Id berkumandang, Ustadz Amir mendadak kaku. Tubuhnya gemetar hebat. Tangannya mencengkeram mikrofon hingga logamnya berdecit. Suaranya berubah berat, bukan suara manusia. "Allahu Akbar," ucapnya. Tapi bukan dengan nada khas takbir, lebih terdengar seperti lolongan. Seluruh jamaah terdiam. Ustadz Amir menunduk, lalu perlahan mendongak. Matanya hitam, lidahnya menjulur panjang. Ia mengucapkan ayat-ayat asing, bukan dari Al-Quran. Beberapa jamaah mulai ketakutan. Seorang kakek pingsan di saf depan. Tiba-tiba, Ustadz Amir menggaruk wajahnya sendiri sampai kulitnya robek. Darah menetes di janggutnya. Tapi ia tertawa. Dia ingin lebih. Darah manusia lebih wangi dari darah kambing. Haji Suhanda buru-buru naik ke mimbar dan menarik Ustadz Amir turun. Beberapa pemuda ikut membantu. Namun tubuh sang Ustadz terasa sangat berat, seolah ditahan oleh kekuatan lain. Baru setelah dibacakan ayat kursi berulang kali oleh kakek sepuh desa, tubuh Ustadz Amir melemas. Ia jatuh pingsan dan segera dibawa pulang ke rumah. Namun, sejak saat itu, suara azan tak lagi dikumandangkan dari masjid itu. Pengeras suara masjid rusak total, kabelnya hangus meski tak ada korsleting. Dan lebih ganjil lagi, di sekujur mimbar tempat Ustadz Amir berdiri, ditemukan jejak kaki kambing yang mengering dalam darah. Setelah kejadian mengerikan saat salat Id, warga desa Pasir Jati sepakat untuk tidak melanjutkan penyembelihan hewan kurban. Mereka takut, apalagi kambing misterius berwarna abu-abu itu kembali muncul, berdiri diam di tengah lapangan, persis di tempat Pak Raswan ditemukan tergantung. Padahal malam sebelumnya kambing itu telah menghilang. Kandang darurat tempat kambing itu pertama kali diikat kini berdiri kosong, tapi tampak ada bekas cakaran di seluruh dinding kayunya, seperti kuku besar dan tajam yang mengamuk dari dalam. Warga mulai curiga. Beberapa mengusulkan untuk membakar kandang itu dengan harapan menghilangkan sisa-sisa aura jahat yang mungkin menempel. Pagi itu, 4 orang pemuda desa, Dadan, Komar, Fikri, dan Irfan menyiram kandang dengan bensin. Mereka menyalakan api. Nyala merah menjilat dinding kayu.
namun hanya berlangsung 5 detik. Api padam begitu saja. Kayu yang disiram bensin sama sekali tidak hangus, bahkan tak berjelaga. Mereka mencoba lagi, kali ini menambahkan minyak tanah dan sobekan ban bekas untuk memancing api. Tapi hasilnya sama. Api menyala sebentar, lalu menghilang seperti tertelan angin. Suara Desian seperti tertawa terdengar samar di sekitar lapangan. Ini bukan kandang biasa, gumam Dadan sambil mundur. Ini tempat mereka keluar. Tiba-tiba dari balik kandang muncul asap hitam tebal. Komar yang berdiri paling dekat langsung jatuh tersungkur. Dari asap itu terdengar suara ambilkan. Tapi aneh, seperti tangisan bayi yang menyerupai suara hewan. Saat asap mulai menghilang, di tanah dekat kandang terbentuk simbol aneh. Lingkaran hitam pekat dengan pola seperti segel. Tak ada yang berani mendekat. Haji Suhanda memanggil 2 orang ustadz dari luar desa untuk memeriksa. Mereka menggelar tikar, mengaji di sekitar lokasi. Namun, saat salah satu dari mereka membaca ayat ruqyah, ia mendadak muntah darah. Ini bukan sihir biasa. Ini bukan jin dari alam kita. Ini sesuatu yang lama, terikat oleh kurban dan darah. Ucapnya gemetar. Sejak saat itu, kandang tidak disentuh. Pemerintah desa memagari tempat itu dengan seng dari arah 4 penjuru. Tapi, tiap malam, dari dalamnya, suara kambing terus terdengar. Kadang disusul suara tawa. Dan tiap pagi, ada bercak darah segar di tanah. Padahal, tak ada siapapun yang masuk ke dalam. 3 hari setelah Idul Adha, suasana desa masih mencekam. Banyak warga yang memilih mengungsi ke rumah saudara di luar desa. Tapi, seorang lelaki tua bernama Mbah Tirta datang dari arah hutan utara dan langsung mendatangi masjid. Wajahnya penuh luka lama, tubuhnya kurus kering, dan matanya kosong. Ia mengaku mengenal kambing abu-abu itu. "Dulu, itu hewan kurbanku," katanya lirih di depan warga yang berkumpul di teras masjid. Semua terdiam. 40 tahun lalu, Mbah Tirta adalah seorang dukun tua yang tinggal di pinggir hutan. Ia pernah melakukan pesugihan agar panen padinya melimpah, dan sebagai syarat, ia harus menyembelih seekor kambing abu-abu bertanduk patah tepat di malam takbiran. Tapi, ia tak pernah menyelesaikan ritual itu. Kambingnya kabur malam itu. Ia mencarinya berhari-hari, namun hewan itu menghilang. Setelah itu, hidupnya hancur. Anak dan istrinya mati terbakar dalam rumah. Ia pun mengasingkan diri ke hutan. Tapi kambing itu belum kenyang, bisik Mbah Tirta. Ia haus dan ia kembali ke tempat ini untuk menyelesaikan kurban yang tertunda. Warga mulai gelisah. Mereka bertanya, "Kenapa kambing itu harus kembali sekarang?" Mbah Tirta menjawab, "Karena kalian membelinya. Kalian yang membebaskannya dari penjara waktu. Kalian menyambutnya di masjid di malam paling suci. Dan sekarang, ia bebas memilih siapapun sebagai ganti kurban." Tiba-tiba, Mbah Tirta berteriak kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat, lalu seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat ke arah lapangan belakang masjid, ke arah kandang terkutuk. Beberapa warga mencoba menolong, tapi seperti ada dinding tak kasat mata yang menghalangi mereka. Mbah Tirta terseret sendiri, masuk ke dalam kandang yang perlahan membuka pintunya sendiri, tanpa ada yang menyentuh. Suara kambing mengembik terdengar nyaring. Disusul teriakan panjang, lalu hening. Ketika warga berhasil masuk, kandang itu kosong. Tak ada tubuh Mbah Tirta, tak ada darah. Hanya satu kalimat tergores di dinding kayu, seolah ditulis dengan kuku. "Masih kurang, satu lagi." 3 hari setelah kejadian hilangnya Mbah Tirta, suasana desa Pasir Jati semakin mencekam. Banyak yang mencoba bersikap biasa saja, melanjutkan aktivitas seperti biasa. Tapi, ada satu hal aneh yang kembali terjadi. Semua daging kurban yang tersimpan di rumah-rumah warga membusuk dengan cepat. Padahal, daging baru dibagikan 2 hari lalu. Disimpan dalam freezer, digantung dengan cara tradisional. Bahkan ada yang dibungkus daun pisang lalu dijemur.
Semuanya busuk dan berlendir, dengan bau menyengat seperti bangkai tikus. Lebih menyeramkan, beberapa potong daging ditemukan berdenyut, seolah masih hidup. Ibu Yati, salah satu warga, menjerit saat melihat potongan paha kambing yang ia simpan di kulkas mulai bergetar. Lalu, tiba-tiba bergerak sendiri keluar dari tempat penyimpanan. Daging itu terjatuh, melompat sekali, lalu diam, membusuk dengan cepat dalam hitungan menit. Ketika para tetua kampung berkumpul untuk mencari solusi, salah seorang warga, Pak Toha, datang terbirit-birit sambil menangis. Ia mengaku baru saja memasak gulai daging kurban, tapi saat menuang kuah ke mangkuk, terlihat mata kambing mengambang di permukaan kuah, mata yang menatap tajam ke arahnya. Mata itu melihat saya. Sumpah demi Allah, saya lihat matanya berkedip. Teriaknya ketakutan. Akhirnya diputuskan semua daging kurban harus dikumpulkan dan dikubur. Warga menggali lubang besar di pinggir desa. Tapi saat daging-daging itu ditumpuk, seorang anak kecil tiba-tiba menangis keras. Anak itu berteriak, Jangan buang dia belum kenyang." Anak tersebut kemudian kejang-kejang. Saat sadar, ia mengaku tak ingat apapun. Namun malamnya, tanah tempat penguburan daging kurban menghitam dan pecah-pecah. Dari celahnya, keluar cairan merah pekat seperti darah segar. Warga kini yakin, makhluk yang mereka hadapi bukan hanya menuntut kurban manusia, tapi juga menolak digantikan oleh hewan. Ia menginginkan darah dan jiwa. Malam ketujuh, setelah malam takbiran, desa Pasir Jati berubah seperti kota mati. Lampu-lampu rumah dipadamkan sejak maghrib. Tak ada suara, bahkan jangkrik pun tak terdengar. Tapi malam itu, seekor kambing terlihat kembali muncul, berjalan sendirian di tengah jalan desa. Yang membuat bulu kuduk merinding, kambing itu tidak memiliki bayangan. Beberapa warga mengintip dari balik tirai. Kambing itu terus melangkah pelan, kepalanya menunduk. Sesekali terdengar, "Ambilkan lirih." Tapi suaranya bukan suara kambing biasa. Lebih mirip tangisan seorang perempuan yang ditahan-tahan. Lalu terjadi sesuatu yang benar-benar di luar nalar. CCTV milik salah satu rumah warga merekam dengan jelas sosok kambing itu berubah bentuk. Dalam sekejap, tubuhnya memanjang, berdiri tegak, dan menjadi sosok manusia dengan kepala kambing. Tubuhnya tinggi, kurus, dan kulitnya pucat kebiruan. Ia berdiri mematung di depan rumah Pak Ridwan, tetua RW yang sejak awal menolak percaya pada teror ini. Tak lama, terdengar suara dentuman dari dalam rumah. Pak Ridwan ditemukan dalam kondisi menggigil, matanya melotot seperti menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Lidahnya tergigit sampai putus. Ia hanya bisa berbisik lirih, "Dia bukan kambing, dia utusan." "Utusan siapa?" Pertanyaan itu terus bergema di benak warga. Terlebih saat keesokan paginya ditemukan jejak kaki kambing yang mengelilingi rumah-rumah di desa. Tapi saat diperiksa, jejaknya mengarah ke dalam rumah, bukan keluar. Beberapa rumah yang dikelilingi jejak itu mengalami kejadian aneh. Anak-anak mereka bermimpi sama. Disuruh berdiri di lapangan, ditutup matanya, lalu disuruh memilih satu di antara dua pisau. Dan semua anak itu bangun sambil menangis, menyebut nama kambing abu-abu. Ketua RT akhirnya mengusulkan dilakukan pengajian besar-besaran. Tapi satu persatu ustadz yang diundang dari luar desa menolak datang. Mereka mengaku saat membaca nama desa Pasir Jati di peta digital, layar ponsel mereka mati total, dan saat dinyalakan, nama desanya hilang dari peta. Seolah desa ini perlahan mulai terhapus dari dunia nyata. Hari Kamis malam menjelang Jumat Kliwon, malam yang dalam kepercayaan warga Jawa dikenal sebagai malam paling rawan bagi makhluk tak kasat mata. Di desa Pasir Jati, suasana malam itu lebih sunyi dari biasanya. Bahkan angin tak berani berhembus. Tak ada suara azan, tak ada doa dari masjid. Hanya sepi dan rasa mencekam yang menggantung di udara. Warga berkumpul di rumah ketua RT, Pak Darsa.
Mereka membahas satu hal yang tak bisa lagi diabaikan. Makhluk itu harus dikembalikan ke tempat asalnya. Tapi tak ada yang tahu bagaimana. Lalu, seorang pemuda bernama Randy yang selama ini pendiam mengaku pernah mendengar cerita dari kakeknya tentang kurban yang tertunda. Cerita itu mirip sekali dengan apa yang terjadi di desa saat ini. Menurut kakeknya, dulu pernah ada perjanjian gaib di daerah pesisir utara. Seekor kambing abu-abu dijadikan media perantara oleh makhluk dari dunia lain, makhluk yang menuntut kurban manusia sebagai imbalan kekayaan dan keselamatan kampung. Namun, jika kurban itu gagal, maka kambing itu akan menyimpan dendam dan kembali mencari pengganti tanpa batas waktu. Ia akan berpindah-pindah desa hingga menemukan darah yang cocok. Randy membawa warga ke gudang tua di belakang masjid. Di sana, ia menunjukkan sebuah papan tua berisi rajah kuno yang didapat dari kakeknya. Di bagian tengahnya tergambar kepala kambing dengan 2 tanduk melingkar dan mata berwarna merah. Ini bukan sekadar simbol, ini segel pemanggilan dan juga pengusiran, kata Randy. Ia menyarankan untuk mengadakan ritual penutupan, tapi harus dilakukan tepat saat jam 00.00 malam Jumat Kliwon dan hanya bisa dilakukan oleh 3 orang yang pernah bersentuhan langsung dengan makhluk itu. Warga pun menunjuk 3 orang, Dadan yang membakar kandang, Pak Toha yang melihat mata kambing di kuah gulai, dan Randy sendiri. Mereka bertiga bersiap. Dengan papan rajah dan ayat-ayat suci, mereka menuju lapangan tengah, tempat kandang terkutuk berada. Tapi saat jarum jam menunjuk pukul 00, langit tiba-tiba menghitam, padahal tak ada awan. Petir menyambar, dan dari kandang muncul sosok tinggi besar berkepala kambing. Tubuhnya membara dan suaranya seperti ribuan orang merintih. Dadan membaca doa keras-keras. Randy menggenggam papan rajah, menekankannya ke tanah. Makhluk itu mengamuk, angin berputar, suara-suara tangis dan tawa membaur jadi satu. Pak Toha menjerit, matanya meleleh, keluar cairan hitam. Papan itu retak, dan makhluk itu mendekat cepat sekali. Sebelum sempat menyentuh mereka, cahaya putih terang menyambar dari langit. Papan rajah meledak dan sosok itu lenyap dalam sekejap. Ketiganya jatuh pingsan. Saat mereka sadar keesokan pagi, kandang sudah hilang. Tanah lapang itu kini hanya hamparan rumput basah. Tapi ketenangan itu hanya bertahan sebentar. 2 hari setelah ritual pengusiran, desa Pasir Jati mulai kembali tenang. Tak ada lagi embikan aneh, tak ada lagi jejak kaki kambing atau suara tertawa malam hari. Warga mulai berani keluar rumah, membuka kembali warung dan masjid. Mereka percaya teror itu telah berakhir. Namun, sesuatu yang lebih ganjil mulai terjadi. Ibu Winda, seorang bidan desa, membantu persalinan seorang ibu muda bernama Sari. Prosesnya berlangsung cepat dan lancar. Tapi, saat bayi itu lahir, semua yang ada di ruangan terdiam. Bayi itu tidak memiliki wajah, tak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit mulus menutupi seluruh bagian kepala. Tapi yang lebih mengerikan, dari dadanya terdengar suara embikan, persis seperti kambing. Ibu Sari pingsan. Ayahnya berteriak histeris. Bayi itu tak menangis, tapi terus mengeluarkan suara aneh seperti gabungan tangisan manusia dan suara binatang. Ibu Winda pun langsung menelepon pihak puskesmas kabupaten. Tapi sebelum tim medis datang, bayi itu menghilang, lenyap dari lengan ibunya, hanya meninggalkan lendir hitam dan bau amis menyengat di atas kasur. Kejadian itu menjadi viral di media sosial. Tapi anehnya, semua unggahan tentang bayi tanpa wajah dari Pasir Jati menghilang dalam hitungan menit. Akun-akun yang mengunggahnya mengalami error dan sebagian pemilik akun mengaku mendapat pesan misterius di DM mereka. Ini bukan untuk kalian, biarkan kami menyelesaikannya. Keesokan harinya, makam-makam di pemakaman desa terbuka dengan sendirinya. Nisan-nisan tercabut, tanah tergali tanpa alat.
Beberapa warga bersumpah melihat bayi tanpa wajah itu duduk di atas nisan sambil mengembik. Haji Suhanda akhirnya bicara kepada seluruh warga. Kita salah sangka. Kita pikir dia datang untuk dikorbankan. Tapi ternyata dia sedang memilih siapa yang akan dia lahirkan kembali. Dari sinilah muncul ketakutan baru. Apakah makhluk itu benar-benar sudah pergi? Atau malah sedang beranak pinak di tubuh manusia? Setahun berlalu, warga desa Pasir Jati mencoba melupakan segala kengerian yang terjadi tahun lalu. Banyak yang pindah, banyak pula yang memilih diam dan menyimpan trauma. Kandang di tengah lapangan tak pernah dibangun lagi. Lokasi itu kini ditanami pohon-pohon pisang untuk menutupi bekasnya. Namun malam itu, malam takbiran Idul Adha yang berikutnya, hal yang paling ditakuti terulang. Awalnya, semua tampak tenang. Masjid kembali ramai. Takbir berkumandang. Anak-anak main petasan. Tapi sekitar pukul 10 malam, arus listrik padam mendadak. Hanya di Pasir Jati, daerah lain tetap menyala. Beberapa warga menyalakan lilin. Tapi, lilin-lilin itu meneteskan darah. Tak lama, seekor kambing abu-abu terlihat berdiri di bawah tiang bendera depan masjid. Ia hanya berdiri diam, menatap ke arah warga. Di lehernya tergantung sesuatu yang membuat semua orang membeku ketakutan. Kalung dari tali pocong dengan lonceng kecil yang berdentang pelan. Pak Darsa yang masih menjabat RT memanggil semua warga ke balai desa. Tapi di sana mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Nama-nama mereka tertulis di dinding dalam huruf merah yang berbau amis. Dan setiap nama yang tercantum adalah nama orang yang tahun lalu terlibat dalam pembantaian kambing di malam takbiran. Satu persatu dari mereka mengalami hal-hal ganjil malam itu. Dadan ditemukan tergantung di kamarnya dengan mata terbuka dan tubuh menghitam. Pak Toha menghilang begitu saja, hanya meninggalkan jejak kaki kambing di lantai rumahnya. Rendi meracau keras-keras di masjid, berkata bahwa ia melihat pintu lain terbuka di langit malam. Namun yang paling mengejutkan adalah kemunculan kembali bayi tanpa wajah. Kali ini, ia muncul di depan rumah ketua RW, duduk di tengah jalan, menatap ke arah rumah dengan wajah datar, jika bisa disebut wajah. Bayi itu kini bisa berjalan. Beberapa anak kecil mengatakan melihat bayi itu berkeliaran di ganggang kecil malam hari, mengetuk pintu-pintu rumah, dan membisikkan takbir dengan suara serak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayi itu meninggalkan bau amis dan tanah kuburan di setiap tempat yang ia datangi. Dan yang membuat semuanya semakin gila adalah ketika satu persatu warga mulai bermimpi mereka menjadi kambing. Dalam mimpi itu, mereka ditarik ke sebuah lapangan, diikat tali, dan disembelih oleh orang-orang berjubah hitam dengan wajah seperti tengkorak kambing. Beberapa warga bahkan mengalami luka sayatan di leher ketika bangun tidur. Akhirnya, Pak Haji Suhanda mengumpulkan semua orang yang tersisa dan berkata, "Ini bukan soal satu kambing. Ini soal perjanjian lama yang dulu pernah dibuat oleh nenek moyang kita. Kurban itu bukan hanya soal hewan, tapi penebusan. Dan kita sudah gagal." Warga kemudian sepakat tidak merayakan Idul Adha lagi di desa mereka. Tidak ada takbir, tidak ada penyembelihan, hanya diam dan doa di rumah masing-masing. Namun, tahun demi tahun, kambing abu-abu itu selalu muncul. Ia tak meminta bicara. Ia hanya berdiri diam, menatap, menunggu, sampai waktu yang tepat datang. Sampai kurban yang tertunda akhirnya dipenuhi. Dan desa Pasir Jati hingga kini masih tercatat sebagai satu-satunya desa di kabupaten itu yang hilang dari peta Google. Tapi konon, jika kamu menyalakan takbir malam Idul Adha lewat speaker dengan volume maksimal dan memanggil nama Sangawulu 3 kali, dia akan datang dengan suara lonceng dan tali pocong di lehernya.